Martin Paes mengaku tak sabar merasakan langsung atmosfer puluhan ribu supporter Garuda di GBK saat jumpa Australia. Pecah rekor, Australia terkejut tak menyangka puluhan ribu supporter Garuda kepung skuad Sokaros di GBK. Australia siap-siap kena sikat, manajer timnas ungkap kondisi luar biasa skuad Garuda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan kondisi psikologis pemain jelang laga kontra Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan melakoni matchday kedua di grup C melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok malam. Jelang pertandingan tersebut, timnas Indonesia telah menggelar latihan secara intensif dan siap meraih hasil maksimal di depan publik sendiri. Skuad Garuda juga punya modal yang sangat bagus jelang pertandingan melawan tim berjuluk The Sokaros tersebut. Pasalnya, pasukan Sintayong baru saja meraih 1 poin di matchday pertama menghadapi Arab Saudi. Dalam laga tersebut, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tampil sangat apik sehingga mampu menahan tuan rumah Arab Saudi. Selain itu, timnas Indonesia pun akan tampil dengan kekuatan penuh karena Justin Hubner dipastikan sudah bisa turun berlaga. Sebelumnya, Justin Hubner terpaksa absen saat Indonesia menghadapi Arab Saudi karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu. Dengan situasi positif tersebut, Sumarji mengungkapkan bahwa kondisi psikologis para pemain timnas Indonesia sama sekali tidak bermasalah. Kondisi seperti ini membuat pihaknya sangat yakin Indonesia bisa meraih hasil maksimal di laga kontra Australia. Itu yang kami patut bersyukur, anak-anak dengan hasil imbang kemarin kami bisa mencuri poin di Arab. Psikologisnya luar biasa, bagus, meningkat, dan itu kita harapkan. Insya Allah di pertandingan tanggal 10 nanti, lebih bagus lagi karena motivasi terus kita berikan setiap waktu, ujar Sumarji. Performa timnas Indonesia yang terus menanjak di bawah asuhan Sintayong membuat media Korea Selatan mulai menyesali keputusan tim nasional mereka yang melepas sang juru taktik. Salah satu media Korea Selatan, Sportive News, menyoroti kiprah timnas Indonesia yang levelnya disebut makin dekat dengan Korea Selatan semenjak ditangani oleh Sintayong. Anggapan media tersebut muncul setelah timnas Indonesia secara mengejutkan menahan imbang Arab Saudi pada Jumat kemarin. Dalam pertandingan pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, skuad Garuda menahan imbang tim asuhan Roberto Mancini dengan skor 1-1. Sintayong memang belum mempersembahkan trofi kepada tim nasional Indonesia sejak ditunjuk PSSI pada akhir 2019. Selama 4 tahun terakhir diperoleh Sintayong, beberapa prestasi yang dicatatkan timnas Indonesia adalah lolos ke Piala Asia untuk pertama kali. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga di bawahnya untuk pertama kali lolos ke Piala Asia U23 sebelum kembali mencatatkan sejarah untuk pertama kali ke perempat final Piala Asia U23. Selain itu, Sintayong juga membawa timnas Indonesia naik lebih dari 40 peringkat dalam ranking FIFA. Setelah menahan Arab Saudi, Garuda kini duduk di peringkat 131. Di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia semakin hari semakin memperkecil ketertinggalan dengan negara-negara besar di Asia. Banyak prestasi yang telah diraih Sintayong selama menangani timnas Indonesia dan U23. Mereka berjuang jauh lebih baik dari Korea Selatan, ujar media tersebut. Salah satu pandit sepak bola Vietnam yaitu Quang Hai memprediksi jika timnas Indonesia akan mengimbangi timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia. Hal ini diprediksi lantaran ia berkaca dari hasil yang diraih 2 kesebelasan di laga pertama. Laga Indonesia kontra Australia akan menjadi momentum bagi kedua tim untuk mencuri kemenangan pertama. Pada laga sebelumnya, skuad Garuda berhasil menahan imbang timnas Arab Saudi. Sementara pada hari yang sama, Sokaros secara mengejutkan kalah dari timnas Bahrain. Menurutnya, performa Australia membuat Quang Hai yakin timnas Indonesia bisa menahan imbang tamunya tersebut. Meski demikian, pria asal Vietnam itu memperingatkan timnas Indonesia untuk berhati-hati pada laga mendatang, sebab menurutnya Australia tentu tidak ingin kehilangan poin lagi di pertandingan kedua.
Jika Indonesia terus membuat keributan melawan Australia, tidak akan ada kejutan. Saya pikir mereka bisa bermain imbang dengan Australia. Australia kehilangan satu pemain kemarin dan kalah dari Bahrain. Laga berikutnya mereka sangat bertekad, tapi bertemu Indonesia melelahkan, ujar Quang Hai seperti dikutip dari Soha. Timnas Indonesia dipastikan mendapatkan dukungan puluhan ribu supporter saat menjamu Australia pada laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Selasa mendatang. Hal itu dipastikan setelah tiket yang dijual oleh PSSI telah ludes terjual. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dipastikan memerah. Dari informasi yang dilansir dari akun Instagram Timnas Indonesia diungkapkan bahwa tiket untuk semua kategori habis terjual. Sebagai tuan rumah, pihak penyelenggara pertandingan juga menyediakan fans zone di GBK. Fanzone Arena berada di dekat Garuda Official Store atau antara Gate H dan Gate G. Habisnya tiket ini menandakan jika supporter Garuda tak main-main dalam mendukung tim kebanggaannya berlaga di ajang ini. Harapan para supporter memang begitu tinggi, mengingat harapan besar supporter yang ingin menyaksikan skuad Garuda mentas di Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga meminta supporter untuk memenuhi Stadion Gelora Bung Karno ketika skuad Garuda menjamu Australia. Dengan dukungan penuh supporter Garuda beserta ultrasnya di GBK, diharapkan bisa menjatuhkan mental Timnas Australia. Jadi saya mohon ramaikan pertandingan dan kami akan memberikan yang terbaik melawan Australia. Kami akan menghadapi Australia di GBK. Jadi kepada semua fans, kalian bisa datang dan kalian bisa mempengaruhi lawan kita, ujar Sintayong. Kiper naturalisasi Timnas Indonesia Martin Paes mengaku tak sabar merasakan langsung atmosfer luar biasa Stadion Utama Gelora Bung Karno saat skuad Garuda menjamu Australia. Ia juga mengaku menantikan momen sakral bersama supporter yang biasa menyanyikan Tanah Airku seusai pertandingan. Seperti yang diketahui, Martin Paes baru menjalani debut bersama Timnas Indonesia dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia saat menjamu Arab Saudi. Pemain FC Dallas tersebut tampil gemilang dalam laga debutnya bersama tim merah putih tersebut. Ia berhasil menepis penalti kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, dan juga melakukan penyelamatan sebanyak 4 kali. Setelah menjalani debut yang mulus bersama tim nasional Indonesia, Martin Paes mengaku saat ini ia dalam kondisi terbaik dan sudah pulih. Menurutnya, setelah menjalani perjuangan panjang dari Arab Saudi, ia memastikan dalam kondisi terbaik. Bahkan, ia memastikan para pemain siap menghadapi Australia. Seperti yang diketahui, tim merah putih akan menghadapi Australia dalam laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok malam. Martin Paes mengaku bahwa ia sudah tidak sabar bermain melawan Australia di SUGBK. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengaku sudah melihat beberapa potongan video atmosfer SUGBK. Mantan pemain FC Utrecht itu mengaku tak sabar melihat atmosfer luar biasa dari supporter tersebut. Persiapan berjalan baik, kami melakoni perjalanan panjang dari Arab Saudi. Kami sudah melakukan pemulihan dan siap untuk pertandingan melawan Australia. Kami tidak sabar untuk menyambut laga itu. Saya berharap banyak pada fans. Jujur, dari beberapa potongan video yang saya lihat, fans sangat luar biasa, ujar Martin Paes. Selain itu, ia pun mengaku menantikan momen sakral supporter Timnas Indonesia setelah pertandingan. Seperti diketahui, setiap Timnas Indonesia menjalani pertandingan, supporter akan menyanyikan lagu Tanah Airku di akhir pertandingan, dan saat itu semua pemain akan melingkar di tengah lapangan. Hal ini menjadi momen sakral dan Martin Paes mengaku tak sabar untuk mendengarkan nyanyian tersebut. Setelah main, ada lagu Tanah Airku, SUGBK sangat luar biasa. Saya tidak sabar untuk segera bermain di sana, mendengarkan chant dari para fans, karena kemarin lawan Arab Saudi, fans juga luar biasa di laga tandang, jelas Martin Paes.